Baik, untuk materi goodness of it dari Kolmogorov-Smirnov ya. Jadi uji ini berdasarkan perbedaan langsung dari dua sebaran, yaitu sebaran empiris dan sebaran yang dihipotesiskan, sebaran teoritisnya. Ya. Jadi hipotesis nolnya berbunyi untuk semua x, ekstrimnya ini fungsi sebaran dari hipotesis nol ini. Ya. Jadi data itu berdistribusi sebagaimana yang disebutkan pada hipotesis nol sebarannya. Sedangkan alternatifnya umumnya dua arah, yaitu fx diasumsikan merupakan fungsi sebaran kontinu, itu saja. Is assumed to be a continuous distribution, suatu sebaran kontinu. Oke. Nah, ini sebaran kontinunya ya bisa eksponensial, bisa normal, bisa berubah. Ya. Jadi fx-nya diasumsikan sebaran kontinu. Jadi alternatifnya dua arah ya. Pokoknya bukan tidak benar bahwa fx sama dengan f0. F0x, sorry. Ya. Tidak benar bahwa kalau hipotesisnya data menyebar eksponensial, alternatifnya tidak benar bahwa data menyebar eksponensial. Jadi, andaikan x1, x2 sampai xn ini adalah contoh acak yang digunakan untuk membangun fungsi sebaran empiris fnx, sebagaimana terdefinisi atau didefinisikan pada bab terdahulu ya. Kemudian statistik Kolmogorov-Smirnov itu menurutnya dn tergantung dari n data. Jadi merupakan supremum dari ini untuk semua x. Untuk semua x berapa nilai supremumnya dari perbedaan absolut atau jarak tegak begini. Kalau x-nya adalah titik-titik pada absis, maka ini adalah perbedaan jarak tegak begini ya, dari fnx, jadi fungsi sebaran empiris terhadap fungsi sebaran teoritisnya, sebagaimana disebut pada hipotesis nol. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat dn ini, kalau kita buka tanda harga mutlak ini, maka kita bisa melihat bahwa fn ini bisa nilainya fn di x ini dikurang f0 x ini bisa positif dan negatif. Ini kita lihat untuk x ya dari minta hingga sampai minta hingga kita definisikan kalau ini harga mutlaknya dibuka, kita bisa bolak-balik notasi ini. Kalau fn duluan, fn dikurang f0x, kita sebut di sini dn plus. Tapi kalau f0x dikurang fnx, kita sebut dn min. Oke, jadi mana yang maksimum antara dn plus dan dn min itu sama saja nilainya dengan dn yang nilai supremum di antara supremum dari harga mutlak fungsi ini ya, harga mutlak selisih fungsi itu. Oke, jadi kalau misalnya yang disebut dn plus itu supremum dari ya, kalau fn dikurang f0x itu plus ya, maka supremum dari supremum ini x, di sini x-nya untuk setiap selang antara x ke i dan xi plus 1 ya. Ini antara xi hingga menjelang xi plus 1 ya. Ini jalannya. Kita tahu bahwa ini adalah i per n. Yang di sini adalah i per n supremumnya. Nilai fnx-nya. Sehingga supremumnya ini sama dengan in dikurang supaya supremum di sini infimum dari f0x untuk x di antara xi hingga menjelang xi plus 1. Yang tidak lain di sini infimumnya itu ya f0 kalau x-nya xi ya.
XI. Nah, sehingga mana yang maksimum antara XI dikurangi minimum ini ada sama saja sama dengan maksimum dari I per N dikurangi F0 XI. Ya, 0 XI. Nah, ini sama dengan karena bisa saja nilainya negatif, ya, maka diambil mana yang lebih besar, apakah 0 atau maksimum dari selisih ini. Jadi bisa saja nilai ini negatif, karena kalau negatif nilainya dinolkan, sehingga di N plus nilainya sama dengan maksimum dari 0 atau maksimum ini. Demikian juga sebaliknya untuk di N min. Kalau di N min ini kebaliknya sub ya. F0-nya duluan dikurangi Fx. Nah, argumentasinya mirip, hanya saja di sini langsung superumum nilai ini itu sama dengan F0 X I per 1 dikurangi I per N. Nah, oleh karenanya, karena ini F0 X I per 1 dikurangi N, ini akan menjadi, kalau kita lihat, karena I-nya itu untuk berlaku untuk dari I sampai N, dari 0 sampai N, maka ini kita bisa ganti mulai dari 1 sampai N, tapi mulai F0 XI ya, dikurang I min 1 per N. Ini jadi ini ganti. Nah, kemudian mana yang maksimum dari 0 atau ini, karena sekali lagi sama seperti yang di N plus, bahwa nilai ini pun bisa negatif. Oleh karenanya karena nilai minimumnya harus sama dengan 0, ini kita buat yang negatif itu 0, atau yang maksimumnya itu ya ini. Oke. Nah, oke. Jadi dengan menggunakan persamaan 432 dan 433, dalam 431 kita dapatkan Dn, yaitu maksimum dari 2n positive quantities. 2n positive quantity ya. Oke. 2n positive quantity dalam persamaan 431. 431 itu ini ya. Oke. Karena bisa positif bisa negatif. Bagaimana sebaran hipotesis 0 dari statistik ini? Artinya kalau hipotesis 0 ini benar. Jadi kalau hipotesis 0 ini benar, biasanya dalam bahasa Inggrisnya under the null hypothesis, x1, x2, xn, contoh acak berukuran n ini ada atau mencakup suatu contoh acak dari sebaran kontinu ya, f0x. Sebaran fungsi kumulatifnya n0x. Nah, karena hubungan satu-satu atau pendemen satu-satu, maka dengan menggunakan fungsi integral transform ya, untuk distribusi F0 atau fungsi superkumulatif yang ada pada hipotesis 0, kita dapat tuliskan ya, dn itu sama dengan harga mutlak SNY dikurang SY. SY itu datar aja. Oke. Jadi SNY di sini adalah fungsi sebaran empiris dari Y1 F0 XY, Y2 F0 X2, YN F0 XN. Itu contoh acak dari sebaran seragam 1 ya. Dengan demikian ya, irrespective of functional form, jadi bentuk fungsional yang dari sebaran F ya, statistik Dn ini akan memiliki sebaran yang sama ya, dengan yang diambil, dengan yang diperoleh dari suatu contoh acak ya, dari sebaran 01, seragam 01, seragam standar ya. Seragam standar. Oke.
Nah, sebaran ini akan memberikan untuk N tertentu ya, untuk N yang diberikan bisa dengan cara integrasi, tapi akan banyak memakan waktu. Jadi sebut saja kita ikuti teoremanya Kolmogorov ini ya. Teoremanya Kolmogorov. Jadi Kolmogorov pada tahun 33 sudah mendapatkan nilai ini ya.